Salam rahayu sedulur. Liputan kali ini kita akan mengunjungi Kepatihan Ngawi. Tonton terus ya. Bangunan ini dikelilingi oleh pagar putih yang luas. Nah, ini yang unik. Di bagian gapura berbeda dengan gapura pada umumnya. Gapura ini beratap dan menyatu, tidak seperti gapura zaman kerajaan yang terpisah. Pagar besi berwarna merah menambah kegagahan bangunan ini. Akan kita jumpai di sisi kiri dan kanan gapura terdapat patung Dwaropolo, patung penjaga bangunan agung sebagai ciri khas bangunan Jawa klasik. Di bagian depan dapat kita jumpai pendopo yang terbuat dari kayu masih berdiri dengan kokoh. Pendopo merupakan bagian depan dari sebuah bangunan. Pendopo dibangun tanpa tembok atau terbuka. Nah, hal ini dapat dimaknai bahwa orang Jawa harus memiliki sifat yang terbuka. Pilar-pilar di bagian pendopo menambah kesan klasik ketika kita berkunjung ke sini. Simbol swastika di lantai menjadi doa bagi pemilik rumah, semoga diberi kemakmuran dan kemujuran. Bangunan penghubung antara pendopo dengan dalem adalah Pringgitan. Pringgitan berasal dari kata ringgit atau wayang, karena biasanya tempat ini digunakan untuk menonton wayang kulit. Saat ini, Pringgitan di Kepatihan Ngawi digunakan sebagai gudang untuk menyimpan berbagai barang. Bangunan selanjutnya adalah dalem atau bagian inti dalam sebuah rumah Jawa. Ruangan dalem adalah bagian privasi dari si pemilik rumah, sehingga tidak semua orang ataupun tamu boleh memasuki dalem. Di bagian kiri dan kanan dalem terdapat sentong atau kamar yang digunakan sebagai tempat tidur atau tempat menyimpan barang oleh pemilik rumah.
ini yang unik. Tepat di belakang dalem adalah bangunan gandok. Kenapa bisa dikatakan unik? Karena biasanya gandok berada di bagian kiri dan kanan bangunan utama. Sedangkan di Kepatihan Ngawi, gandok berada di belakang. Sangat disayangkan ya, karena ternyata gandok di bagian kiri sudah rusak, terbukti dengan adanya tumpukan bekas bangunan gandok. Oh iya, hampir lupa. Fungsi gandok biasanya digunakan sebagai ruang tambahan. Bisa sebagai tempat ternak, menyimpan barang, menyimpan perkakas, sebagai dapur, ataupun fungsi-fungsi lainnya. Tahu nggak, kalau bangunan ini diperkirakan sudah berdiri kurang lebih 190 tahun. Berdasarkan sumber terkait menyebutkan bahwa Kepatihan Ngawi merupakan tempat tinggal Patih Pringgokusumo yang bertanggung jawab terhadap Kesultanan Yogyakarta. Teman-teman ingat nggak, ketika terjadi peristiwa Palihan Nagari dalam perjanjian Giyanti tahun 1755, Ngawi dimasukkan ke dalam Brangwetan atau negara bagian luar di sisi timur. Brangwetan tersebut meliputi Ngawi, Madiun, dan Magetan. Kemudian pada tahun 1828 di masa Hamengkubuwono ke-5, Ngawi menjadi daerah Norawito, Kesultanan Yogyakarta. Norawito atau Palungguh bisa diartikan sebagai daerah yang berdiri sendiri. Sejak saat itu, kemungkinan bangunan Kepatihan Ngawi didirikan sebagai pusat pemerintahan. Saat ini, bangunan Kepatihan Ngawi digunakan sebagai sekretariat Dewan Kesenian Kabupaten Ngawi. Selain itu, juga digunakan sebagai Sasono Jemparingan Kepatihan. Memiliki usia yang tidak lagi muda, menyebabkan banyak sekali kerusakan di bangunan ini. Mulai dari kelapukan kayu, dinding yang berlumut, atap yang bocor, bahkan robohnya beberapa bagian bangunan menyebabkan kerusakan keindahan. Tentu sangat disayangkan jika bangunan bersejarah ini akan rusak dan ditelan oleh zaman. Padahal sampai saat ini, bangunan Kepatihan Ngawi masih sering dikunjungi. Tentu, ini adalah potensi pariwisata yang harus dikembangkan. Ya, kita hanya bisa berharap semoga pemerintah Kabupaten Ngawi segera menilik. Demikianlah jejak kebudayaan kali ini menelusuri keelokan masa lampau Kepatihan Ngawi. Ingatlah pesan Bung Karno, jas merah, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah.
Salam pariwisata, salam rahayu.